Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Indonesia, sebelumnya sudah mengusulkan revisi undang-undang ini dengan tujuan untuk menciptakan regulasi yang lebih relevan. Hal ini menunjukkan komitmennya terhadap reformasi militer di tanah air. Revisi undang-undang ini menekankan pada supremasi sipil dan menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam fungsi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Upaya ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik antara militer dan masyarakat. Namun, kritik muncul terkait peran militer yang seharusnya lebih terpisah dari urusan sipil. Diskusi ini mencerminkan tantangan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di negara demokrasi seperti Indonesia. Selain itu, perubahan pembahasan Undang-Undang TNI dari Badan Legislasi DPR ke Komisi 1 juga menimbulkan kekhawatiran tentang transparansi proses legislasi. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh pemerintah terhadap proses legislasi yang tengah berjalan. Dua pasal yang menjadi sorotan dalam revisi Undang-Undang TNI, yakni Pasal 47 dan Pasal 39, yang memperluas peran TNI dalam kementerian dan memberikan kesempatan kepada TNI untuk berbisnis, telah menjadi fokus perdebatan publik. Perubahan dalam draft undang-undang yang terjadi menjelang pembahasan menunjukkan adanya dinamika dan ketegangan antara pemerintah dan DPR. Ini mengindikasikan adanya pengaruh luar yang mungkin berdampak pada keputusan legislasi. Menanggapi penolakan yang muncul, Prabowo memanggil pejabat Gerindra untuk mencari solusi. Ia meminta mereka agar mengurangi isu ini agar bisa ditangani dengan cepat dan efektif. Kekhawatiran masyarakat terkait peran TNI dalam pemerintahan menciptakan ketegangan yang signifikan. Banyak yang merasa bahwa revisi undang-undang ini bisa mengganggu stabilitas sosial di negara. Protes keras dari masyarakat sipil terhadap revisi undang-undang TNI pun muncul, dengan banyak elemen terlibat, termasuk mahasiswa, yang merasa terancam oleh perubahan ini. Sementara itu, Prabowo menginginkan agar TNI tidak dipindah lebih awal dari masa pensiun mereka, sebuah langkah yang menunjukkan sikap tegas terhadap struktur organisasi TNI. Ini dianggap penting demi menjaga stabilitas dalam institusi. Revisi Undang-Undang TNI juga mencakup penempatan tentara di berbagai institusi, yang awalnya sebanyak 10 kini menjadi 15. Perubahan ini menandakan adanya perluasan peran TNI dalam pemerintah. Perluasan tugas TNI mencakup pengawasan narkotika dan keamanan siber, yang bertujuan untuk menanggulangi ancaman non-perang. Namun, langkah ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan kepolisian. Keterlibatan TNI dalam isu narkoba dipandang sebagai keputusan yang kurang tepat. Beberapa kalangan berpendapat bahwa fungsi utama TNI seharusnya tetap fokus pada pertahanan dan keamanan negara. Perubahan usia pensiun prajurit TNI dapat memengaruhi struktur organisasi secara keseluruhan. Dampaknya bisa berupa kebingungan dalam proses promosi dan penempatan jabatan di dalam TNI. Rencana pemerintah yang ingin memasukkan warga sipil ke dalam struktur TNI menimbulkan kontroversi yang cukup signifikan. Banyak pihak berpendapat bahwa langkah ini bisa mengganggu sistem merit yang telah ada di dalam TNI. Terdapat pengaruh kuat dari Prabowo dalam revisi undang-undang ini, termasuk terkait penempatan jabatan tertentu. Ini menunjukkan adanya dinamika kekuasaan antara militer dan sipil di Indonesia saat ini. Peran PDIP dalam pengawasan revisi Undang-Undang TNI juga sangat signifikan. Mereka berusaha keras mencegah terulangnya sejarah Orde Baru yang melibatkan militer dalam posisi strategis. Megawati Soekarnoputri mengingatkan Prabowo agar tidak mengulangi trauma Orde Baru. Peringatan ini mencerminkan kekhawatiran akan potensi dominasi militer yang bisa merusak stabilitas politik. Upaya PDIP untuk mendekati kelompok masyarakat sipil setelah kekalahan dalam pemilu semakin sulit. Revisi ini berpotensi menjauhkan PDIP dari dukungan masyarakat yang lebih luas. Akhirnya, revisi ini bisa memperlemah fungsi TNI dan memberikan legitimasi pada tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Hal ini mencerminkan adanya masalah mendasar dalam struktur militer dan pemerintah. Keterlibatan aktif TNI dalam kementerian dan lembaga telah meningkat, menciptakan tantangan yang serius bagi profesionalisme mereka. Ini menimbulkan kekhawatiran akan dominasi militer dalam arena politik.